Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi bisnis dan pemasaran digital di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dari MAN 2D dengan NIM 2522148. Yang pertama ada tujuan. Presentasi ini bertujuan memberikan pemahaman untuk mengenai arsitektur entitas hukum bisnis di Indonesia sekaligus membekali strategi pemasaran digital demi mendorong pertumbuhan usaha secara modern. Materi yang dipresentasikan mencakup cetak biru 5 badan usaha di Indonesia, yaitu perorangan, CV, PT, koperasi, dan BUMN, serta manajemen pemasaran digital yang membedah adaptasi bauran pemasaran di dunia maya, studi kasus, integrasi operasional, taktik eksekusi konten, dan evaluasi kinerja berbasis analitika data. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kemampuan kritis dalam memilih wadah hukum usaha yang paling aman, serta keahlian praktis dalam merumuskan target pasar digital, memproduksikan konten promosi yang persuasif, dan mengevaluasi metrik data untuk mengambil keputusan manajerial yang tepat. Ini gambaran umum materinya. Secara garis besar, materi ini terbagi menjadi 4 pilar utama. Yang pertama, legal dan struktur. Yang kedua, sistem operasional. Yang ketiga, akselerator digital. Dan yang keempat, kontrol dan metrik. Pembahasan pertama yaitu anatomi bisnis di Indonesia. Yang pertama, konsep dasar sistem bisnis. Secara esensial, bisnis adalah sebuah sistem teratur yang mengubah sumber daya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu ada input. Input itu mencangkup bahan alam, tenaga kerja, dan modal keuangan. Yang kedua ada proses. Proses itu mencakup aktivitas manufaktur, pemasaran, dan manajemen logistik. Yang ketiga ada output, mencakup solusi pemahaman kebutuhan berupa produk atau jasa. Lalu ada keseimbangan dua mandat. Keberhasilan mesin bisnis diukur melalui keseimbangan dua mandat utama. Yang pertama ada mandat mikro. Mandat mikro itu mencari laba profit sebagai bahan bakar operasional agar tetap bertahan hidup. Yang kedua ada mandat makro, yaitu nilai sosial, memperbaiki peradaban dan standar hidup nyata di masyarakat. Tujuan dari anatomi bisnis ini untuk menyelaraskan mandat mikro untuk menghasilkan laba sebagai bahan bakar operasional dengan mandat makro untuk menghasilkan solusi yang memperbaiki standar hidup masyarakat. Di sini ada contohnya. Contohnya itu warung perorangan Ibu Siti memegang kendali mutlak laba usaha, namun harta pribadinya menjadi jaminan penuh atas resiko keraguan di lapangan. Operasional warung ini bergantung pada ekosistem sekitar melalui pasokan barang, distributor CV, peminjaman dana koperasi, dan aliran listrik BUMN PLN. Di sini ada matrik entitas bisnis di Indonesia. Pertama ada perorangan, itu dikelola satu orang, contohnya itu toko kelontong, online shop. Modalnya kecil dari tabungan sendiri, untungnya juga diambil sendiri, tapi jika rugi, harta pribadi menjadi jaminan keuangan. Lalu yang kedua ada CV, itu minimal 2 orang, ada sekutu aktif yang mengelolanya, dan sekutu pasif hanya titip modal. Contohnya agensi desain. Lalu yang ketiga ada PT, itu pemiliknya adalah pemegang saham. Kelebihannya harta pribadi pemilik aman dan terpisah dari keuangan perusahaan, contohnya PT Indofood atau PT Goto. Yang ketiga ada koperasi berbasis keanggotaan dan gotong royong, contohnya koperasi simpan pinjam. Lalu ada BUMN, dimiliki oleh negara dengan modal dari APBN untuk hajat hidup orang banyak. Contohnya itu PLN atau PT KAI. Lanjut ke materi kedua, yaitu manajemen pemasaran digital. Konsep dasar
Pemasaran digital adalah proses mengkomunikasikan nilai produk dan jasa dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi serta sistem informasi bisnis untuk menciptakan jangkauan pasar global yang luas, distribusi pesan secara instan, serta pengukuran data kuantitatif yang akurat. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, pengukuran akurat, yaitu setiap impresi, klik, dan konversi terekam secara real time. Lalu yang kedua ada kecepatan distribusi, yaitu peran tersampaikan instan ke segmen pasar yang dibidik. Ketiga ada skalabilitas global, yaitu menembus batas geografi tradisional tanpa modal besar. Lalu ada contoh sederhananya. Ini contoh penerapan adalah bisnis kuliner lokal yang membangun pemosisian merek secara estetis di Instagram untuk membidik segmen generasi muda. Pemilik usaha mengeksekusi konten promosi dengan memasangkan video berdurasi singkat yang menggunakan kalimat penarik perhatian di detik pertama, menyesuaikan solusi manfaat produk sebagai nilai utama, serta mencantumkan tautan langsung ke aplikasi pengiriman daring sebagai ajakan bertindak. Pada akhirnya, kampanye manajer mengevaluasi tingkat interaksi konsumen pada resiko konversi penjualan sebagai alat kendali untuk mengoptimalkan strategi berikutnya. Selanjutnya ada integrasi bisnis dan pemasaran digital. Yang pertama itu ada wadah hukum kokoh, yaitu entitas legal seperti PT atau CV mengamankan aset pribadi pendiri dan menyusun laporan keuangan terpadu yang memisahkan pengeluaran pribadi dengan operasional bisnis. Yang kedua ada bahan bakar pemasaran, yaitu memanfaatkan taktik STP digital dan memilih saluran promosi yang relevan seperti Instagram, TikTok, atau Shopee berdasarkan riset data, demografi, dan segmentasi audiens sasaran. Yang ketiga ada evaluasi data atau kontrol, itu memantau kinerja harian melalui dashboard analitik digital. Terus data performa digunakan untuk optimasi strategi konten dan pelaporan finansial berkala. Lanjut ada studi kasus, ini tentang Kopi Pak Budi. Latar belakangnya itu Kopi Pak Budi mengelola kedai per orang lokal di area kampus. Ia menghadapi penurunan penjualan sebesar 30% karena minimnya eksposur digital serta persaingan dan gerai kopi modern terbuka. Permasalahan strukturnya, aset pribadi menyatu dengan aset kedai, menghambat pengajuan kredit perbankan. Terus permasalahan pemasarannya, promosi tradisional tidak mampu menjangkau mahasiswa yang hidup di lingkungan digital. Ini ada analisis kasus. Yang pertama ada analisis teori struktur bisnis. Untuk memisahkan aset pribadi dan dari resiko bisnis, kedai Kopi Pak Budi direkomendasikan berimigrasi dari usaha perorangan menjadi persekutuan komanditer atau CV. Sekutu aktif Pak Budi memegang kendali penuh atas manajemen kedai. Sekutu pasifnya membantu perpaduan tanpa resiko kehilangan aset pribadi. Lalu ada penerapan strategi pemasaran digital, yaitu ada adopsi STP digital dan platform media sosial untuk merebut kembali loyalitas mahasiswa. Dari sisi segmentasi atau target, mahasiswa di radius 3 km dengan rentang umur 18-24 tahun aktif di platform Instagram dan TikTok. Lalu ada positioning, itu kopi lokal berkualitas tinggi, nyaman untuk belajar. Lalu yang ketiga ada evaluasi, mengukur kampanye diskon digital menggunakan analitik media sosial harian. Lalu ada rekomendasi solusi di sini, langkah implementasi bertahap untuk pemulihan kedai Kopi Pak Budi. Yang pertama, bulan pertama itu ada strukturisasi CV, yaitu mendirikan badan hukum CV resmi dan membuka akun perbankan bisnis terpisah demi keterbukaan modal. Bulan kedua, infrastruktur digital, yaitu mendaftarkan kedai layanan pesan antar online dan meluncur media sosial dengan identitas visual modern.
Bulan ketiga, kampanye terarah memproduksikan konten promo harian yang berfokus pada hook, value, dan CTA, disertai penggunaan mikro influencer lokal. Bulan keempat, evaluasi dan kontrol, menganalisis hasil penjualan harian, menghitung matrik return on investment kampanye, dan menyesuaikan menu. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Saya izin bertanya, apa bedanya usaha perorangan dengan PT dalam hal resiko? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada usaha perorangan, jika bisnis rugi atau punya utang, harta pribadi pemilik ikut tersita sebagai jaminan. Sedangkan pada PT, harta pribadi pemilik itu aman dan terpisah dari kerugian perusahaan. Oke, saya izin bertanya juga. Apa keuntungan utama menggunakan pemasaran digital dibanding pemasaran tradisional? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, saya izin menjawab. Pemasaran digital bisa menjangkau pasar global dengan cepat, serta hasilnya bisa diukur secara akurat dan nyata saat itu juga, seperti jumlah klik dan promosi yang dilihat. Plan dari semua materi hari ini adalah keberhasilan bisnis merupakan perpaduan sempurna antara legalitas struktur badan hukum yang solid dan akselerasi program promosi digital. Tidak ada entitas yang mutlak terbaik karena kesesuaian hukum ditentukan oleh skala usaha, kebutuhan modal, dan toleransi resiko pemilik. Sementara itu, taktik digital modern meminimalkan bias jangkau berkat pemetaan segmentasi pasar yang tepat sasaran dengan kunci persaingan layar pada anatomi konten promosi terukur serta pengendalian performa berbasis analitika data berkala untuk menjaga efisiensi alokasi modal kerja pemasaran. Ini ada referensi akademiknya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.